Menyendiri bukan berarti introvert ya guys. Menyendiri biasa karena seseorang itu tidak dianggap penting atau tidak dihiraukan. Adakah di Bollywood yang seperti itu? Ada dong guys. Orang bilang Aishwarya adalah aktris paling menyendiri, tak punya teman di Bollywood. Sebenarnya dia tidak menyendiri karena ia mendapatkan dukungan Bachchan family di belakangnya. Aishwarya disebut menyendiri hanya karena ia introvert. Lantas siapa yang bisa disebut menyendiri di Bollywood? Berikut informasi selengkapnya. Ada Kriti Senon. Aktris ini kalau tidak cantik dan berbakat, sudah pasti sejak lama ia dibuang. Mengapa guys? Kriti ini tidak tergabung dalam jaringan sosial yang ada di Bollywood. Harus diingat kalau di Bollywood itu berkelompok-kelompok ya teman-teman, seperti kelompok Karan Johar, kelompok Khan hingga kelompok Akhtar. Nah, Kriti ini tidak tergabung dengan kelompok-kelompok apapun di Bollywood. Padahal kelompok-kelompok di atas tadi itulah yang kerap kali mencetak artis-artis populer walaupun tidak berguna aktingnya sih. Kriti sendiri pernah mengungkapkan kalau ia telah kehilangan film di menit-menit terakhir karena anak favorit dari salah satu geng Bollywood itu. Sampai sekarang Kriti ini adalah artis yang paling disia-siakan di Bollywood. Satu penyebabnya karena Kriti tidak hanya bersaing dengan aktris, tetapi juga bersaing dengan ketua kelompok yang pengen artisnya lebih hebat. Sekarang Kriti sibuk dengan perihal pernikahannya. Namun adakah dari Bollywood yang memperdulikannya? Tidak ada sama sekali guys. Media pun terkesan enggan untuk meliput Kriti. Itulah makanya Kriti kenapa disebut sebagai artis paling menyendiri di Bollywood. Preity Zinta berhasil menjadi salah satu artis terfavorit di era 2000-an. Dan murni itu hanyalah kerja kerasnya sendiri, juga dukungan dari penggemarnya yang selalu mencintainya. Sehingga tidak sedikit yang tidak menyukai Preity dari sesama kalangan artisnya. Namanya tak perlu disebutkan ya guys. Preity Zinta setidaknya mengalami dua hal terpuruk ketika ia benar-benar tidak didukung oleh teman-teman Bollywood. Pertama, saat pembuatan film Chori Chori Chupke Chupke, Preity mendapatkan ancaman pemerasan dari para gangster. Preity melaporkan hal tersebut ke polisi dan ternyata itu adalah hal yang paling fatal yang sebenarnya tidak boleh dilakukan oleh Preity. Salman Khan tahu, Rani Mukherjee tahu kalau gangster tidak boleh dilaporkan ke polisi, namun mereka tidak memberitahu Preity sehingga Preity sendiri harus menanggung akibatnya. Beruntungnya Preity menang di pengadilan dan berhasil memenjarakan kedua kelompok gangster yang juga merupakan pendana film Bollywood. Selanjutnya ketika Preity Zinta berseteru dengan kasus pelecehan verbal oleh pacarnya sendiri Neswadia. Berita ini sangat heboh di pertengahan era 2000 dan kembali lagi Preity tidak didukung oleh teman-teman Bollywood. Rani memilih diam saat ditanyai hal ini, begitupun dengan Saif, Shah Rukh Khan hingga Salman Khan, yang menyerahkan sepenuhnya pada diri Preity karena katanya itu adalah masalah hubungan asmara dan pribadi Preity sendiri. Lagian siapa sih yang dianggap Preity temannya? Hanya Salman Khan yang pernah menolongnya ketika ia hampir bangkrut. Taapsee Pannu pernah bekerja dengan Shah Rukh Khan bukan berarti dia termasuk dalam kelompok Khan ya guys. Artinya aktris ini bekerja secara serabutan. Siapa saja menawarkan film ia akan menerimanya. Tapi tentu kecuali Shah Rukh Khan kemarin, tidak ada rumah produksi besar yang menawarkannya film. Taapsee Pannu pernah mengalami hal yang sama dengan yang pernah dialami oleh Kriti Senon. Tapi ya dia hanya diam saja karena dia tahu anak-anak bintang lebih spesial darinya. Satu waktu ketika Taapsee baru saja ingin memulai karirnya di Bollywood, ia ditolak mentah-mentah karena wajahnya tidak cantik komersial. Makanya ketika ia mendapatkan kesempatan bermain film, ia tidak menyanyiakan kesempatan itu begitu saja. Sampai saat ini Taapsee bertahan di Bollywood dengan kemampuan aktingnya, meski dia selamanya hanya bekerja di film-film kelas B. Tapi kebanyakan sih film yang bagus itu berasal dari kelas B ya. Hanya saja itu susah mendapatkan promosi yang besar-besaran seperti film-film kelas A. Taapsee baru saja menikah tahun kemarin, dan itu tidak ada yang peduli apalagi pernikahannya di privacy. Cukup kasihan juga ya.
Abhay Deol, aktor ini hanya muncul sesaat lalu kemudian tenggelam kembali. Pamannya memang pendiri kelompok Deol Family, tetapi seperti yang kita tahu, Deol Family tidak begitu kuat keberadaannya di Bollywood. Abhay Deol telah membintangi beberapa film sukses seperti Sochanata dan Devdi, namun ia tidak pernah terlalu terlibat dalam kehidupan sosial Bollywood. Abhay pernah mengkritik sistem casting di Bollywood yang dianggap tidak adil dan tidak memberikan kesempatan yang cukup kepada aktor-aktor yang tidak memiliki latar belakang yang kuat di industri film. Ia juga telah menyatakan bahwa ia merasa diabaikan oleh industri film Bollywood dan bahwa ia tidak pernah mendapatkan kesempatan yang cukup untuk menunjukkan bakatnya. Namun apa jeleknya Bollywood di sini guys? Semakin dikritik jaringannya, akan semakin mereka meninggalkan orang yang mengkritik tersebut. Inilah yang terjadi kepada Abhay Deol. Kangana Ranaut, aktris ini tidak hanya menyendiri lagi di Bollywood, tetapi dia sudah seperti diasingkan oleh orang-orang Bollywood meskipun berada di ranah Bollywood sendiri. Bagaimana seorang wanita sendirian yang ingin menghancurkan Bollywood katanya? Sebelum mampu menghancurkan Bollywood, dia sendiri yang telah dihancurkan duluan. Film-filmnya tidak laku di pasaran dan kerap kali direview kurang baik oleh penonton. Mau itu yang buat adalah mafia Bollywood atau siapapun, intinya Kangana saat ini sudah tidak mampu berbuat apa-apa lagi. Mana pendukungnya kemarin yang mengatasnamakan dirinya SSR Warrior? Apalah daya, nasi sudah menjadi bubur guys. Kejayaan sesaatnya berbalik menjadi kuburan buat dia sendiri. Kangana sudah tidak lagi diperkerjakan di Bollywood oleh sutradara manapun. Tapi dengar-dengar nih, dia ada proyek bersama duet suksesnya Erma Davan loh. Entahlah Kangana yang akan membiayai film ini lagi atau masih adakah produser yang mau mendanainya? Shilpa Shetty, aktris ini mungkin telah populer di berbagai acara reality show di TV, namun hingga sekarang pun dia masih terabaikan di Bollywood. Terlihat dari film yang hinggap kepadanya itu bisa dihitung jari ya guys. Artinya sutradara benar-benar melupakan namanya karena bakat atau apa kali itu. Padahal cantik, tinggi, glamor dan menjual, tetapi sayang sekali ia benar-benar tidak dibutuhkan oleh para sutradara. Shilpa mengakui kalau dirinya mungkin tidak terlalu berbakat di Bollywood karena faktanya ia tidak pernah memenangkan satu penghargaan. Begitupun yang terjadi dengan adiknya Shamita Shetty. Harusnya Shamita lebih sukses dari kakaknya karena dia tidak terlalu tinggi untuk heroin Bollywood dan juga ia punya karakternya sendiri. Apalagi debutnya nih dimulai dengan Yasraj Films, tetapi sama saja ia bahkan lebih parah dari kakaknya. Kira-kira apa yang salah ya? Kalau menurut Mimin sih, Shilpa ini hanya bagaikan wanita cantik yang disuruh tertawa, menangis karena tuntutan perannya. Tapi dia tidak membawakan rasa ke dalam aktingnya. Priyanka Chopra pasti sudah kalian kenal kalau dia pernah diboikot dari Bollywood. Dibuang dari Bollywood karena memacari beberapa pacar orang lain seperti pacar Kareena Shahid Kapoor atau tidak suami orang Shah Rukh Khan dan Akshay Kumar katanya ya. Untuk itulah para istri menggunakan segala kemampuan mereka untuk memboikot Priyanka lalu jaringan kelompok mereka sendiri. Apa yang menarik di sini guys, bertahun-tahun lamanya Priyanka kemudian menjadi sukses di Hollywood, malah yang pernah memboikotnya pengen berteman kembali dengan Priyanka. Tetapi Priyanka hanya bisa menghargai orang lain, tetapi jauh dalam hatinya ia tidak mau mencampurkan lagi Bollywood ke dalam dirinya terlalu jauh. Contohnya kemarin ketika adiknya menikah, seorang Ratu Ambani family saja datang ke pernikahan adik Priyanka tersebut. Tapi satupun dari aktor Bollywood tidak hadir diundang ke sana, kecuali Parineeti yang memang adalah keluarga dari Priyanka. Ya ini seperti balas dendam yang cukup menusuk ya.